kelas yang kita cintai ini, kita akan melaksanakan materi BK yang judulnya motivasi belajar. Ananda ibu semuanya, kalau ingin bertanya angkat tangannya. Kalau tidak ingin terpersilahkan untuk menjawab, tidak boleh berbicara atau ngobrol dengan temannya. Dan pemanasan dulu. Jadi coba berhitung dari sini. 21. Berarti 21 semuanya ya. Ibu bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bisa ya? Ganjil telah nomornya ibu sebut, bilang yes. Kalau genap ibu sebut misalnya 2 ibu sebut, berarti oke. Setelah itu sebut nomor teman kamu yang berikutnya. Bisa? 21. 7. Yes. 4. Yes. 5. Yes. 9. Yes. Yes. Ibu berikan video, Ananda perhatikan videonya dengan seksama. Nanti ibu beri tugasnya lagi ya. Sekarang perhatikan videonya dulu. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, memangnya semalam kamu belajar? ya belajar. Yakin? Semalam aku WhatsAppan, terus main game. Harusnya aku... Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah. Kita bagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi sekarang kita diskusikan apa isi dari video tadi. Cukup untuk 5 menit saja. Siapa yang mau menampilkan nanti dapat hadiah. Ayo diskusikan apa isinya tadi. Udah selesai? Mau nampilkan? Silakan. Isi dari kelompok berapa? Berarti harus belajar dengan sungguh-sungguh dari hasil videonya. Ini hadiahnya Naila. Siapa lagi yang menampilkan? Silakan. Belajar sungguh-sungguh, berusaha sekuat-kuatnya, bermalas tidak sukses. Belajar adalah jembatan sukses. Nah, waktu itu digunakan untuk belajar. Siapa lagi yang mau menampilkan? Silakan. Jangan menyepelekan belajar. Hadiahnya Indonesia. Siapa lagi yang mau menampilkan? Belajar bukanlah sesuatu yang mudah, karena dia adalah masa depan lebih cerah. Belajar membuat kita disiplin. Selanjutnya ada dijawab berdasarkan kelompoknya. Catat kelompoknya dulu. Nomor 1, 3 hal yang memotivasi kamu dalam belajar. Kedua, jelaskan bagaimana caramu untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, jelaskan mengapa motivasi penting dalam meraih kesuksesan. Boleh jawabannya saja.
Ada motivasi kan? Ada keinginan. Ada. Selanjutnya yang diskusikan isinya. Yang pertama, Sarah ingin menjadi seorang dokter, maka setiap hari Sarah selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana beribadah. Karena kerja kerasnya itu, maka Sarah selalu mendapat peringkat terbaik di sekolah. Apabila kita perhatikan contoh di atas, coba simpulkan apa yang dapat kita ambil dari cerita Sarah. Apa pendapat kamu tentang cara belajar Sarah? Tuliskan cita-cita. Bagaimana cara kamu membangun motivasi agar cita-citamu tercapai? Yang kedua, Harlan adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Harlan adalah harapan satu-satunya orang tua yang akan membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya, Harlan mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya dengan dalih kebebasan. Ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya, kadang-kadang sampai larut malam sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian, itu ia terus bolos sekolah. Juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari ditanya oleh guru BK kenapa tidak masuk sekolah, jawabannya sederhana, yaitu malas. Coba simpulkan apa yang dapat diambil dari cerita Harlan, apa yang mempengaruhi Harlan sehingga seperti itu, bagaimana cara mengatasi hal yang dilakukan Harlan. Nah, silakan lanjutkan berdiskusinya nomor 1 dan nomor 2. Siapa yang mau menampilkan dari 1, 2, 3 dan yang soal 2 ini boleh berdiri di depan, dapat hadiah. Lalu yang tak dapat tentangnya. Selanjutnya siapa? Silakan. Siapa lagi? Belajar karena ingin sukses. 2, termotivasi belajar karena dukungan dari orang tua. 3, termotivasi karena ingin apa yang membuat kita termotivasi atas apa yang ingin kita raih atau kita impikan. Cerita Sarah, kita dapat menimbulkan cara yang melakukan usaha yang dilakukan Sarah. Siapa lagi? Silakan. Siapa lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Ya, karena kita sudah bahas tadi. Jadi, kenapa penting motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki untuk subjek belajar itu dapat tercapai. Kira-kira apa subjeknya yang ingin dicapai? Cita-cita. Cita-cita. Punya cita-cita semuanya? Punya. Punya. Jadi kalau punya cita-cita berarti ada motivasinya, ada keinginan
dalam diri kita sendiri, keinginan kita untuk mencapai cita-cita kita itu dengan cara berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, motivasi secara ekstrinsik itu dari luar diri kita, dari motivasi dari orang tua, dari lingkungan. Misalnya ada orang yang pekerjaannya jadi pilot, kita pengen juga cita-cita jadi pilot, pengen jadi dokter, kita pengen juga jadi dokter. Yang fungsi motivasi belajar yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat untuk apa? Nah, berbuat kebaikan, berbuat perubahan ke dalam diri kita sendiri. Yang kedua, menentukan arah perbuatan. Arahnya kemana? Cita-citanya tercapai atau tidak? Kembali kepada kita sendiri. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan. Misalnya, kalau kita malas belajar, tercapai tidak cita-citanya? Enggak. Yang selanjutnya, cara membangkitkan motivasi belajar. Yang pertama, buat agenda belajar, setiap hari buat. Yang kedua, pahami cara belajarmu. Bagaimana cara belajarnya hari ini? Misalnya, suka sekali belajar, sekali enggak, sekali belajar, itu yang harus diperbaiki cara belajarnya. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Selanjutnya, hindari gangguan dalam belajar. Kira-kira apa saja gangguan dalam belajar? Teman yang suka ngobrol, kita serius belajar menanggapi guru, kalau enggak menghadap ke belakang, ke samping, asik dengan dunia sendiri. Selanjutnya, belajar dalam suasana yang baik. Suasana yang baik itu seperti apa? Tenang, nyaman. Yang selanjutnya, gunakan fasilitas yang mendukung. Contohnya apa? Ada pena, ada meja, ada buku. Kalau nggak ada buku, bisa nggak belajar? Catatlah kata kunci di dalam buku catatan. Kalau misalnya rasa-rasanya kata-kata yang dibilang guru itu penting, maka dicatat. Nanti ketika ujian, itulah kata kunci yang kita perlu ingat. Kira-kira kesimpulannya yang dapat kita pelajari dari materi hari ini. Zaki, apa Zaki? Dan membantu orang tua. Tepuk tangan untuk Zaki.